Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala man ittabal huda bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ya rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita dengan merangkai kata syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah persembahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita berikan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan ahli bait beliau serta orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak akan pernah sama. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Sebuah tema yang terinspirasi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 9. Di closing statement-nya, Van, Allah mengatakan hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui agama dan orang-orang yang tidak mengetahui agama mereka? Allah bertanya, tapi maksudnya nggak mungkin sama dan tidak akan pernah sama orang yang memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Orang yang tahu ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang berakhlak, dengan orang yang nggak ngerti apa-apa, tidak akan pernah sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena agama kita adalah agama ilmu. Bukan asumsi. Bukan menurut saya atau menurut Anda. Baik yang berbicara pada detik ini atau yang mendengarkan. Agama ini milik Allah. Oleh karena itu ketika Allah angkat Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang nabi, apa ayatnya? Iqra, baca. Ini sebuah sinyal yang sangat kuat bahwa Islam itu nggak bisa dipisahkan dengan ilmu. Islam bukan job, Islam bukan retorika, Islam bukan yang penting jamaah terhibur. Allah katakan Iqra, baca. Oleh karena itu Allah marah besar dengan orang-orang yang berbicara dengan asumsinya. Oh menurut gue begini, menurut lo bagaimana? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rekan-rekan dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara surga atau neraka, kita sedang bicara apa? Masalah dunia atau masalah agama? Masalah agama. Ada orang yang mengklaim surga sendirian, hanya komunitasnya. Itu konten dalam ayat tersebut. Apa kata Allah? Mereka nggak kasih dalil, mereka nggak kasih argumentasi. Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu asumsi mereka, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tolong kasih dalil Anda, ilmu Anda, argumentasi Anda, referensi Anda jika kalian benar-benar jujur dan benar dalam mengucapkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah Anda mengikuti apa yang Anda tidak tahu ilmunya. Anda enggak boleh salat kalau Anda enggak tahu ilmu tentang salat. Anda enggak boleh sujud ketika Anda enggak tahu bagaimana cara sujud. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah Anda berbicara, berkomentar, memberikan komen atau memberikan tanggapan atau mengerjakan sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya, kata Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala. Agama kita ilmiah. Semua harus berbicara dengan dalil. Nggak mungkin sama orang yang tahu agama dengan orang yang ngerti agama. Tidak akan pernah sama selama-lamanya. Tapi yang kita sayangkan sekarang, ternyata majelis-majelis ilmu secara umum ya, kalau di Al-Azhar ini Masya Allah, tapi secara umum
itu sudah tidak memiliki daya magnet yang bisa memikat umat Islam untuk duduk di sana, untuk bersimpu di hadapan Allah, untuk meluangkan waktu mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita lebih senang kongko-kongko di pinggir jalan atau di sebuah kafe atau hangout ke hiburan-hiburan malam daripada duduk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kira-kira apa penyebabnya tuh? Ada banyak faktor, tapi di antara faktornya karena banyak umat Islam itu tidak tahu keutamaan, keuntungan mempelajari ilmu agama. Mereka tidak tahu keutamaan dan keuntungan untuk mempelajari ilmu pada saat mereka mempelajari ilmu agama. Ini untungnya buat gue siapa sih? Gitu. Kalau kita nggak langsung pulang setelah sholat Isya di Masjid Al-Azhar, duduk bareng panas-panas begini, untung buat gue apa? Kalau kita nggak tahu untungnya, kita nggak akan duduk di sini. Kenapa? Karena kita kan punya fitrah. Manusia itu senantiasa bertindak dan bersikap itu dengan asas keuntungan. Kalau kita nggak merasa, atau kalau kita merasa ini nggak menguntungkan diri kita, kita nggak mau mengerjakan, iya nggak? Makanya ketika kita melamar sebuah pekerjaan, pertimbangan kita apa sih? Salary. Oke, Bapak diterima besok langsung bekerja. Berapa gaji saya? Nggak ada, Pak. Kita akan mau bekerja di sana? Enggak, karena kita bukan volunteer di sana. Asas keuntungan, semuanya. Ketika melangkah, apa untungnya buat saya? Ketika kita mundur, apa untungnya buat saya? Nah begitu juga dengan ibadah. Apa untungnya buat saya? Makanya semakin banyak ilmu kita tentang keuntungan-keuntungan belajar, sholat, puasa, zakat, maka kita akan semakin semangat untuk menjalaninya. Ini yang harus dibuka. Ini yang harus disadarkan. Jadi semakin banyak atau semakin kita tahu tentang ilmu tersebut atau keutamaan saat kita luangkan waktu, maka kita akan semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel deh, misalnya kita tanya nih, kita buat survei ke teman-teman, rekan-rekan sekalian. Rencananya habis dari Al-Azhar mau kemana nih? Mau pulang. Nah, misalnya habis selesai, terus ada pengumuman di bawah. Ada pengumuman di bawah. Ada yang bicara di bawah dengan suara yang lantang bahwa di PS malam ini ada great sale besar-besaran. Dari jam 10 sampai jam 12. Diskon 95% all item. Semua brand. Mau beli tas 95%, mau beli sepatu 95%, mau beli baju 95%, mau beli bawang, cabai keriting 95%. Saya ingin tanya, kita langsung pulang apa enggak? Oh enggak, kita mampir PS. Apa yang membuat kita merubah schedule kita malam hari ini? Keutamaan. Keutamaan belanja di PS malam Kamis ini. Maka yang awalnya enggak tertarik, kita akan tertarik. Karena setiap kita akan bermain dengan logika ini. Apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat gua? Ketika gua mengerjakan hal tersebut, maka semakin kita tahu apa keuntungannya, kita akan semangat untuk mengerjakan hal itu. Dan lagi-lagi ini yang harus diangkat dan ini yang harus dibuka. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan titik beratkan mempelajari apa untungnya kita belajar, apa untungnya kita mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, baik di masjid yang kita cintai ini, baik di malam Kamis atau di hari-hari yang lain. Keutamaan yang pertama. Tapi Ustadz sebelumnya nih, keutamaan yang pertama ini seru banget nih. Kalau tadi Ustadz menjelaskan keuntungannya, supaya lebih firm nih, apalagi kita nih anak muda nih Ustadz, audiens kita anak muda banyak. Hukumnya apa sih Ustadz mempelajari ilmu itu dalam Islam? Oke, ya. Pertanyaan yang menarik dan layak untuk kita dahulukan. Apa sih hukumnya kita nggak langsung pulang, padahal kita sudah capek, udah penat dengan aktivitas-aktivitas kita di pagi hari, di siang hari tadi. Sebenarnya yang paling layak menjawab pertanyaan ini bukan saya, Van, tapi kita serahkan langsung saja ke Nabi kita SAW. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi menuntut ilmu agama wajib. Bukan kegiatan alternatif. Bukan kegiatan sekunder, bukan ngisi waktu, wajib. Bukan kalau sempat kita datang, kalau nggak sempat kirim salam aja sama ustadznya. Ini nggak tepat. Sebagaimana kita luangkan waktu kita untuk sholat. Kita lagi di mall nih, lalu jam menunjukkan jam 18:30. Maka kita akan cari musola. Walaupun musolanya berada di tempat parkir, nggak ada AC, panas, nggak nyaman, kita tetap akan tinggalkan aktivitas shopping atau urusan kita lalu kita pergi ke musola. Ketika kita ditanya, Mas kenapa Anda hentikan aktivitas Anda di mall? Lalu Anda cari musola yang gak representatif. Jawaban kita, mohon maaf saya muslim dan sholat maghrib menurut agama saya hukumnya wajib. Hadirin, yang mewajibkan sholat maghrib, yang mewajibkan belajar agama, yang mewajibkan mempelajari Al-Quranul Karim, yang mewajibkan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan kita tahu bersama dalam surat An-Nur, Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman di ayat ke-51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan, respon orang-orang yang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada keutamaan kecuali menuntut ilmu agama wajib, nggak ada alasan untuk kita tidak meramaikan masjid-masjid Allah, mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena orang beriman ketika sudah diwajibkan sami'na wa ata'na. Itu mungkin, Van. Kita lanjut lagi ya. Terus sekarang keutamanya apa sih? Hadirin, keutamaan yang pertama, agar kita semakin tertarik, kita mau belajar. Nabi kita SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan dan mudahkan jalannya menuju surga. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim ini bahwa menuntut ilmu agama adalah jalan pintas menuju surga. Jalan pintas menuju surga. Saya ingin tanya, yang ada rencana masuk surga siapa di sini? Nggak ada rencana, satu. Terus? Dua, nggak ada rencana. Jadi nggak ada rencana masuk surga. Rencana neraka, Mas? Nggak. Yang nggak ada rencana masuk surga. Oh, oke, nggak ada. Semua pengen masuk surga, betul apa tidak? Oke. Yang di belakang pengen masuk surga? Iya, pengen masuk surga. Sister side, akhwat-akhwat? Enggak pengen. Bener ya kata Nabi, yang penghuni neraka paling banyak itu wanita. Tapi enggak. Ini akhwat-akhwat di sini itu pakai hukum fikih. Kata Nabi SAW tentang gadis, wa wifaquha sukutuha. Gadis itu kalau ditanya, diamnya itu artinya setuju. Kayaknya gadis semua yang ada di belakang. Belum married. Jadi kalau ditanya nggak jawab. Kalau yang udah married, kalau ditanya harus jawab gitu, Fer. Itu dalam ilmu fikih pernikahan. Ya, kita balik lagi. Oke, kita semua sepakat masuk surga. Ketika kita sepakat, kita ingin masuk surga, ada fitrah yang nggak bisa kita bantah. Ada fitrah manusia yang kita nggak bisa bantah. Apa itu? Manusia ketika menginginkan sesuatu, maka dia berusaha mendapatkannya dia akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin dan melalui jalan sepintas mungkin. Ya nggak sih? Kita nih kalau sudah menginginkan sesuatu, maka fitrah kita akan berbicara. Ini nggak bisa dibantah. Kita akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin dan melalui jalan sepintas mungkin. Oke, misal weekend ini kita mau ke Bandung. Kita mau ke Bandung, ada family di sana atau ada kawinan di sana. Kita berangkat dari Kebayoran. Saya ingin tanya, kira-kira jalan yang kita pilih lewat mana? Apakah lewat Tol Cipularang, atau lewat Puncak, atau lewat Jonggol, atau lewat Tol Merak? Kira-kira kita lewat mana nih?
Nggak tahu Bandung? Saya nggak tahu Bandung. Kita akan lewat Cipularang. Siapa yang mau lewat Puncak misalnya? Nggak ada, apalagi kita pengen ketemu orang. Kita pengen ketemu misalnya anak kita, atau kakak kita, atau adik kita, atau orang tua kita di Bandung. Sudah lama kita nggak ketemu dengan dia. Atau sudah lama kita tidak bertemu dengan beliau. Orang tua kita di Bandung, setahun ini mungkin nggak ketemu karena kesibukan, maka tiba weekend ini kita pergi ke Bandung. Kira-kira kita mana? Cipularang. Kenapa demikian? Simpel Pak Ustadz. Karena Cipularang adalah jalan yang paling pintas menuju Bandung. Kita nggak akan lewat Puncak. Karena lewat Puncak 4-5 jam saja mungkin baru sampai Puncak pas. Apalagi weekend kena buka tutup. Jonggol, jalan jelek, mentok-mentok Cianjur. Cianjur biasanya orang jor lagi. Cipularang lagi, baru masuk Bandung. Merak, itu mau ke Lampung Pak Ustadz. Bukan mau ke Bandung. Hadirin fitrah. Itu fitrah, itu nggak bisa dibantah. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berusaha mendapatkan sesuatu itu secepat mungkin. Akhwat-akhwat di belakang ngincer sebuah tas ketika lagi jalan di sebuah mall. Kira-kira pengen belinya hari itu juga atau 4 bulan lagi? Hari itu juga. Itu fitrah, nggak bisa dibantah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku ingin masuk surga, tapi nggak pernah hadir di pengajian, tidak punya waktu untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka diragukan keinginannya. Itu seperti ketemu kita ngaku ke Bandung, kepergok di Tol Merak, nggak nyambung. Karena sekali lagi, kita semua ingin sampai ke tempat tujuan kita secepat mungkin. Pada saat kita umroh, kita ingin direct, kita nggak ingin transit ke A, transit ke B, transit ke C, baru sampai ke Jeddah. Kita ingin langsung Jakarta Madinah misalnya, atau Jakarta Jeddah. Itu fitrah. Maka buktikan kalau kita ingin masuk ke dalam surga. Duduk di pengajian, duduk di majelis ilmu, pelajari firman Allah, dan kaji hadis-hadis Nabi SAW. Ini keutamaan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua. Ulama mengatakan bahwa ketika kita duduk di sini mempelajari ayat Allah dan hadis Nabi, kita bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi lebih dari itu, kita sedang membuktikan sedalam apa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini pembuktian. Ustaz, apa hubungannya antara cinta Allah dan cinta Rasul dengan ngaji? Kayaknya nggak relevan deh. Loh, keliru. Saya berikan analogi sederhana tentang masalah ini. Apabila ada seorang wanita yang sedang jatuh cinta kepada laki-laki, lalu laki-laki idamannya itu yang dia cintai sepenuh hati menuliskan surat untuk dia. Tibalah surat itu di meja kerjanya. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang dilakukan si wanita yang sedang jatuh cinta itu? Apakah dia akan langsung membuka surat tersebut secepat mungkin, atau dia akan taruh di lemari bajunya, kalau ingat 3 bulan lagi baru dibuka? Hah? Kira-kira gimana nih? Ini pernah jatuh cinta nggak sih ngomongnya? Enggak ya? Makanya nggak nyambung. Pernah jatuh cinta? Oke. Para akhwat pernah jatuh cinta nggak? Nggak dijawab juga. Gadis banget. Ya, yang pernah jatuh cinta, kira-kira dia langsung buka atau dia tunda dulu, dia kerjakan mungkin nyuci-nyuci, atau mungkin rapat, atau mungkin ini, atau dia langsung buka? Oke, dia langsung buka. Bahkan mungkin ada beberapa wanita itu bukanya aja pakai teknik tertentu biar tidak ada yang cacat. Begitu dia buka, dia akan baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, koma demi koma, titik demi titik, paragraf demi paragraf.
sampai khatamlah surat tersebut. Selesai khataman pertama, dia akan khataman yang kedua, Van. Dengan lebih pentadabburan. Ya, dia akan memandang langit dan melihat bintang, lalu dia ingat wajah si laki-laki dan seterusnya. Lalu dia akan lipat surat tersebut dan dia taruh tempat yang aman. Kalau perlu besok ke tukang fotokopi dilaminating itu surat. Ya, kurang lebih demikian lah. Kurang atau lebihnya. Ya, itulah gaya orang yang sedang jatuh cinta. Sekarang saya tanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah. Teman-teman, kita cinta gak sih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Cinta ya. Yang bilang cinta cuma 2, Van. Susah. Cinta ya, semua cinta sama Allah dan Rasulnya ya. Oke, cinta. Pernah merasa gak dapat surat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah merasa gak? Pernah merasa dapat surat cinta gak dari Allah? Selalu. Oke. Pertanyaan kedua. Ada berapa surat cinta yang Allah turunkan kepada kita? Apa sih surat cinta dari Allah? Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita baca surat, itu aja awalnya apa? Surah. Surah itu kan surat. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Dan salah satu nama dari Al-Quran adalah rahmah. Dan arti rahmah itu kasih sayang. Itu surat tanda sayang Allah kepada kita. Ada berapa surat? Orang yang sedang jatuh cinta gak mungkin lupa surat dari kekasihnya. Ada berapa surat yang Allah pernah kasih kepada kita? Oke, 114 surat. Sudah dibaca semua atau belum? Oke, semakin berkurang, Fani. Semakin sayup-sayup. Oke, sudah. Pertanyaan saya berikutnya. Paham gak apa yang Allah sampaikan dalam surat-surat tersebut? Apapun jawabannya gak ada masalah sampai pertanyaan ini. Jadi gak usah malu-malu. Bilang belum aja. Pede gitu. Belum Pak Ustadz gitu ya. Karena gak ada masalah. Saya tanya, paham apa enggak? Oke, belum. Pertanyaan berikutnya ini yang menentukan. Ketika kita sedang jatuh cinta dengan Allah, lalu kita tidak paham apa isi surat-surat yang Allah berikan kepada kita. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita enggak paham. Kita baca Allahus Samad, tapi kita enggak paham mana as-samad. Ketika kita baca inna a'tainakal kautsar, kita enggak paham apa itu kautsar. Kira-kira atas nama cinta, apakah kita pasrah begitu saja? Atau kita akan cari seseorang yang mengerti bahasa Al-Quran dan mengerti tafsir Al-Quran untuk mentranslate dan menjelaskan isi dan kandungan ayat-ayat itu kepada kita. Hadirin, kita kembali kepada analogi di atas. Ketika si wanita itu membuka surat cintanya, ternyata si laki-laki menulis dengan bahasa Arab. Jangan suudzon dulu, dia bekerja di oil company di Saudi Arabia mungkin. Akhirnya dia tulis pakai bahasa Arab. Begitu dia baca, dia nggak paham, Pak. Kira-kira pasrah apa dia akan nyari orang untuk mentranslate? Atas nama cinta kita tidak akan diam saja, hadirin sekalian. Kita akan cari apa makna dari as-samad. Kita akan cari ustadz untuk menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Kita akan cari ustadz untuk menjelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita tidak tertarik untuk mempelajari makna-makna dari surat-surat tersebut, mohon maaf, Anda tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta butuh bukti. Makanya ulama memberikan sebuah bait syair, kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirru lahum bidzak. Setiap cowok ngaku pacarnya Laila, tapi Laila enggak pernah ngakuin mereka pacar-pacarnya. Setiap umat Islam mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang jadi masalah pada hari kiamat nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah akan dustakan kita kalau kita tidak membuktikannya dengan langkah konkret di dalam hidup kita. Gak mungkin orang yang jatuh cinta gak tertarik mengkaji firman-firman Allah. Kan itu surat-surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan, orang yang jatuh cinta itu akan kepo. Benar gak sih? Iya, kepo. Nama doi siapa? Dia kan nanya begitu.
Nggak mungkin orang ngaku cinta kepada Allah nggak tertarik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan berikan analogi kedua tentang masalah ini. Apabila ada seseorang laki-laki yang menikah dengan wanita dan usia pernikahannya 10 tahun. Dan dia selalu mengklaim saya cinta dengan istri saya cinta dengan istri saya cinta dengan bini saya, semua dia bilang begitu. Ketemu bosnya, saya cinta dengan istri saya bos. Ketemu Pak RT, saya cinta dengan istri saya Pak RT. Terserah orang mau bilang lebay, nggak lebay, alay dan seterusnya terserah. Yang penting saya cinta dengan istri saya. Lalu kita tanya orang tersebut, Mas benar cinta sama istrinya? Oh iya, boleh tanya? Boleh. Nama istri Mas siapa? Wallahu ta'ala a'lam. Nggak tahu dia nama istrinya. Dan gak mungkin nama wanita wallahu ta'ala alam kan gak mungkin. Makanan kesukaan istrinya apa? Bapak langsung nanya aja sama istri saya. Dia gak tahu makanan kesukaan istrinya. Nikah tadi berapa tahun? 10 tahun. Gak tahu nama istri. Gak tahu makan kesukaan istri. Warna kesukaan istri Mas tuh apa? Saya WA dulu ya. Yang bersangkutan, dia nggak tahu juga warna kesukaan istrinya. Saya ingin tanya, siapa di antara kita satu masjid ini yang percaya dia cinta dengan istrinya? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang percaya. Hadirin simpel aja. Saya ingin tanya, kita jadi hamba Allah sudah berapa tahun? Yang 10 tahun siapa? 10 tahun. Yang jadi hamba Allah 10 tahun? Nggak ada. Yang 15 tahun? Oke, yang 30 tahun? 40 tahun? Kalau detik ini ada yang tanya kepada kita sebutkan 50 nama-nama Allah, kira-kira kita bisa jawab enggak? Allahu Akbar. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman, man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama. Dan ini bukan pembatasan kata para ulama. Ini adalah diskon yang Allah berikan agar mempermudah kita sehingga kita mudah masuk surga. Allah punya 99 nama. Barang siapa yang menghafal, memahami maknanya, lalu mengamalkan implementasinya atau mengamalkan makna dan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Simpel aja. Kalau ada orang tanya malam hari ini, sebutkan 50 nama, kira-kira kita bisa jawab nggak? Tadi kita sendiri yang nggak percaya dia cinta dengan istrinya. Mana mungkin Pak Ustadz berhubungan 10 tahun tapi nggak tahu nama istri. Maka kita akan katakan, apakah mungkin ada orang mengaku hamba 40 tahun, 50 tahun, lalu dia tidak tahu nama Robnya dan dia nggak tertarik mengkaji nama-nama Robnya tersebut. Kita jadi umat Nabi sudah berapa lama? 40 tahun, ada yang 30 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Kalau ada yang tanya kepada kita, apa makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa? Korma, mentang-mentang orang Arab korma aja. Paha kambing, kok korma? Aduh, gak benar. Udah kenceng, pede. Saya gak bilang ya, itu antum yang bilang. Ini pertanyaan simpel loh. Tapi kan ngebuka gitu loh. Istri mana yang gak tersinggung dan gak bersedih ketika suaminya gak tahu namanya? Suaminya nggak tahu warna kesukaannya. Hadirin, cinta itu butuh bukti. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita akan penasaran tentang Allah. Kita akan cari tentang Nabi kita SAW. Kita akan mempelajari. Saya ingin bertanya, yang punya anak di sini ada nggak? Fan punya anak berapa? Alhamdulillah sudah 3 Ustaz. Sudah 3. Pernah bosan nggak menceritakan anak sendiri? No, nggak pernah. Nggak pernah kan? Lihat, orang yang jatuh cinta nggak pernah bosan menceritakan pihak yang ia cintai. Lalu mungkinkah seorang muslim yang ngaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul bosan ketika duduk di majelis ilmu? Bosan mengkaji firman-firman Allah, bosan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Orang tua mana yang bosan menceritakan atau mendengar atau menceritakan anaknya? Nggak mungkin ada orang tua. Mas, gimana anaknya kelas berapa sekarang? Kelas 6 nih. Sekolah di mana? Di SD Al-Azhar misalnya. Terus gimana perkembangan pendidikannya dan prestasinya? Aduh, cari pembahasan lain deh, aku lagi bosan sama anakku. Ada yang bilang begitu? Kan gak ada. Tapi kenapa sekarang ngaku anak muda, ngaku muslim, ketika dibawakan ayat, cari konten lain. Ketika dibawakan hadis, cari pembahasan lain.
itu berarti cinta kita palsu, hadirin sekalian. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana yuridu an ya'rif mada hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin menilai sedalam apa cintanya kepada Allah, tanya dirinya seperti apa dia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Itu parameter. Dan itu keutamaan kedua. Kita sedang membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang jatuh cinta, dia pasti kepo, dia pasti ingin tahu saja apa yang terjadi dan apa yang berkaitan dengan pihak yang ia cintai, dan dia tidak akan pernah bosan menjelaskan, menceritakan dan mendengar tentang perkembangannya. Itu keutamaan kedua. Tapi Ustaz, ini ada korelasinya sama yang kedua tadi itu. Tapi secara umum anak muda nih Ustaz, dia lebih concern, dia lebih perhatian banget sama ilmu dunianya. Kalau sama ilmu agamanya ya dibilang ngaji tuh urusannya bapak-bapak lah. Cupu lah, nggak gaul lah, apa segala macam. Bagaimana Ustaz dengan fenomena ini Ustaz? Ini fenomena bahaya, Pak. Dan juga buat teman-teman sekalian. Ini adalah sifat orang-orang kafir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu mengetahui dan berilmu tentang hal-hal fisik tentang dunia. Namun mereka lalai tentang ilmu akhirat mereka, enggak ngerti. Ketika berbicara tentang teori ekonomi makro atau mikro, ketika berbicara tentang politik, ketika berbicara tentang ilmu fisika, dia pakarnya. Tapi ketika ditanya tentang makna la ilaha illallah, dia bungkam 1000 bahasa. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentang rukun-rukun salat, dia enggak tahu. Ketika ditanya tentang bagaimana cara puasa yang benar, dia membisu. Dan Allah murka kepada orang seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis ini dibawakan juga oleh Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir. Nabi mengatakan, innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah murka, Allah marah kepada orang-orang yang menguasai ilmu dunia tapi bodoh terhadap ilmu akhiratnya. Allah marah. Ustaz, tapi dia kaya-kaya aja. Istidraj. Itu diulur sama Allah. Biar azabnya lebih pedih di alam kubur. Oh, berarti kita harus masuk pondok semua dong Ustaz? Enggak. Kan baca lagi hadisnya. Yang dikritik adalah yang benar-benar enggak punya waktu untuk belajar agama. Silakan Anda ahli dalam dunia, silakan Anda ahli dalam ilmu sosial, dalam birokrasi, silakan menjadi fisikawan, silakan menjadi ahli matematik, silakan menjadi seorang dokter yang handal, tapi jangan lupakan akhirat. Anda harus punya waktu untuk duduk, ngumpul bareng, kita kaji surat Al-Ikhlas misalnya, kita kaji surat An-Nas, kita pelajari tentang sholat, kita kaji tentang la ilaha illallah, apa konsepnya, kita bahas tentang malaikat. Jadi gak ada masalah. Allah kasih kita 7x24 jam. Masa kita sekutu buku itu sih, baca 7x24 jam? Kan enggak. Kalau kita lihat, kongko-kongkonya banyak, kumpulnya banyak, nongkrongnya banyak. Nah itu ambil waktu untuk belajar agama. Karena itu tercela di dalam Islam. Kita harus tahu agama kita. Karena kita akan ditanya di dalam kubur. Dan kita akan berhadapan dengan Allah. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi mengatakan, la tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan di antara 4 perkara itu, wa an ilmihi fima amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Anda punya waktu untuk belajar agama enggak waktu di dunia? Anda punya waktu untuk mengkaji ayat-ayat Allah apa enggak? Lalu bagaimana Anda mengimplementasikan ayat-ayat dan hadis yang telah Anda kaji? Kaki kita tidak akan beranjak sampai Allah interogasi kita tentang masalah ini. Apa saja yang sudah dipelajari? Apa kontennya?
Lalu bagaimana prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu silakan belajar tinggi-tinggi. Dan kita butuh loh. Kita butuh para ahli dan para pakar dalam kehidupan dunia. Jadi bukan semua resign, semua keluar dari kampusnya lalu masuk pondok-pondok pesantren yang tersebar di negeri Nusantara. Enggak. Nabi mengatakan, ada sebuah analogi yang disampaikan Nabi SAW dan cukup menarik, Van, dan rekan-rekan semua. Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi kita ini ibarat bangunan, harus ada yang berperan sebagai batu kali, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, harus ada yang berperan sebagai semen, harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai genteng. Kita butuh semua pakar dan semua ahli dalam berbagai macam lini dan bidang. Namun Anda tidak boleh melupakan agama Anda. Anda nggak boleh melupakan akidah Anda, keimanan Anda, keyakinan Anda kepada Allah. Anda tidak boleh melupakan sholat Anda. Anda tidak boleh melupakan zikir Anda. Anda sudah paham zikir atau belum? Oleh karena itu rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, silahkan kita belajar ilmu dunia sebaik mungkin, tapi jangan lupakan akhirat. Dan jangan sampai kita hanya jadikan akhirat sebagai alternatif kita. Dunia itu jembatan menuju akhirat, sarana menuju akhirat. Jangan dibalik. Mungkin itu, Pak. Ya. Masya Allah. Kita udah sampai keutamaan keberapa tuh? Kedua tadi, Ustaz. Okay, sekarang ketiga. Ya, keutamaan yang berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama itu akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang menggaransi, yang jamin. Van rektor kita aja nggak bisa jamin kita sukses keluar dari kampusnya, tapi Allah jamin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah akan angkat. Kalau Allah putuskan akan mengangkat kita, ada yang bisa jatuhkan kita? Gak ada. Allah akan angkat orang-orang yang berilmu. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia saja Allah akan muliakan loh di dunia. Bagaimana dengan ilmu akhirat? Allah akan angkat di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang harus menjadi motivasi kita. Oke, kita belajar tinggi-tinggi. Kita sukses dengan bidang kita atau di bidang kita. Saya ingin tanya, ketika kita sukses di properti kita atau di bisnis kita atau di sains kita, kita menikmati kesuksesan itu berapa lama sih? Nah, orang sukses itu berapa lama? Dia nikmatin semuanya itu berapa lama? Nah, ada 60 tahun? Nggak ada. Merintis bisnisnya aja baru di usia 20 tahun misalnya. Paling dia sukses 40 tahun, atau mungkin 30 tahun, atau mungkin 20 tahun, atau bahkan mungkin hanya beberapa tahun, atau beberapa bulan. Karena dia mati muda misalnya. Coba renungkan dengan kehidupan setelah kematian. Teman-teman dan rekan-rekan sekalian, saya ingin tanya, Nabi hidup di dunia itu berapa tahun? 63 tahun. Pertanyaan berikutnya, kehidupan Nabi di alam barzakh, di alam kubur sampai hari ini, itu berapa tahun? 1427 tahun. Allahu Akbar. Masa sama ilmunya? Yang satu 63 tahun, yang satu ribuan tahun. Mungkinkah bekalnya sama? Ya nggak mungkin lah. Antum mau pergi ke Kuala Lumpur, dengan antum mau pergi ke Dubai, kira-kira kopernya sama apa enggak? Enggak. Karena perjalanannya lebih jauh. Analogi sederhana deh. Misalnya kita punya perusahaan nih. Atau kita bekerja di sebuah perusahaan. Besok ada orang datang ke perusahaan kita, bos cari kertas. Ternyata secari kertas itu ijazah SD-nya. Dia mau lamar pekerjaan di perusahaan kita. Kira-kira diterima nggak sekarang? Hadirin, kita tidak sedang
merendahkan lulusan SD. Lulusan SD kalau bertakwa itu mulia. Tapi kita lihat realitas saja. Kira-kira diterima apa tidak? Enggak. Padahal kelas 1-nya juara kelas loh. Kelas 2-nya juga juara kelas. Kelas 6 ranking 1 di sekolahnya. Kira-kira diterima? Enggak. Apa sih yang bisa kita petik dari fenomena ini? Kecuali kalau dia punya keahlian ya. Ini dia nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan, hanya belajar 6 tahun di SD. Nggak kepake sekarang. Simple aja. Orang yang belajar 6 tahun untuk sukses di dunia pada hari ini berat dan mungkin mustahil. Ya, kecuali lagi-lagi yang punya keterampilan, ini nggak punya apa-apa, susah. Belajar, padahal dia mati-matian, kelas 1 dia mati-matian, ngafal 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Tapi kalau dia hanya belajar 6 tahun, mohon maaf kayaknya Anda nggak bisa sukses di dunia. Simple. Kalau belajar mati-matian 6 tahun, susah sukses di dunia pada hari ini, mungkinkah sukses di alam kubur, di akhirat, yang 50.000 tahun belajarnya hanya mengandalkan khutbah Jumat setiap pekan, belajarnya malas-malesan, belajarnya hanya sekedar iseng-iseng dan mengisi waktu, ya nggak mungkin lah. Allah kan mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih mulia, lebih baik, lebih bergengsi daripada dunia. Saya ingin tanya, untuk dapat cum laude di ITB bisa nggak santai-santai belajar? Kita harus belajar habis-habisan. Nah, kalau orang dapat cum laude di ITB harus belajar habis-habisan. Mungkinkah orang cum laude di Harvard University nggak belajar? Ya nggak mungkin. Kenapa demikian? Karena Harvard lebih bergengsi daripada ITB. Harvard lebih bergengsi dan lebih baik daripada ITB. Kalau ITB harus belajar, dan belajar. Kalau UI harus belajar. Maka Harvard harus belajar dan terus belajar lagi. Karena dia lebih bergengsi. Kalau dunia saja harus belajar, mungkinkah akhirat kita nggak belajar sama sekali? Mungkinkah kita belajarnya nggak serius? Mungkinkah kita datangi pengajian yang hanya mencari jok-jok segar saja tanpa ada konten yang kuat, lalu kita berharapkan masuk surga secara mudah? Nggak mungkin, jangan berkhayal. Ini mustahil. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka dia wajib tahu ilmunya. Wa man kana yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, dia harus tahu ilmunya. Sederhana, Anda akan diketawain kalau Anda berpikir sebaliknya. Kalau dunia saja nggak cukup 6 tahun, bagaimana dengan akhirat? Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, pelajarilah Al-Quranul Karim. Punya waktu, bersentuhanlah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan sukses di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ditinggikan derajatnya. Kalau untuk masalah karir di dunia yang hanya belasan tahun, kita semangat untuk dipromosikan, untuk diangkat dan memperoleh jabatan, bagaimana dengan akhirat? Tidakkah kita bangga ketika karir kita di akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan, tidakkah kita bangga ketika kita ditunjuk sebagai walinya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keutamaan yang ketiga. Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai subuh. Mau sampai kapan nih, teman-teman? Benar, sampai subuh. Iya. Jangan membangunkan sehingga tidur. Keutamaan yang terakhir, Evan. Lalu kita buka diskus tanya jawab. Keutamaan yang terakhir. Hadirin, pahala yang kita dapatkan ketika kita duduk di sini, oh itu luar biasa, itu dahsyat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, hadisnya sahih, hadisnya valid. Beliau mengatakan, man qada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh
Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis taklim, tidak ada keinginan kecuali untuk mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, atau mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Ini ibadah murah meriah. Haji sekarang berapa? ONH biasa berapa? 36 juta kurang lebih ya. 36. Itu 15 tahun loh. Itu 17 tahun. Kalau mau berangkat tahun depan berapa tahun? Kita butuh berapa dolar? Saya punya kenalan, dia daftarnya H-1 bulan berangkat. Dan dia harus keluarkan 500 juta haji. Kalau yang biasa tahun depan mungkin ada 150 juta, 200 juta dan seterusnya. Baru kita bisa naik haji tuh. Sekarang pertanyaan, tadi dari kantor ke sini ongkosnya berapa juta? Allahu Akbar. Ada yang taksi 100 ribu, ada yang gojek, ada yang nebeng. Ini yang paling banyak kayaknya. Gratis loh, gratis. Terus pahalanya haji. Masa kita nggak mau? Katanya ngaku pengen ke sana, pengen ketemu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jujur ingin naik haji, iya daftar benar. Tapi kenapa sambil nunggu kita nggak manfaatin waktu kita untuk mengerjakan amalan yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan kita, yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Ini haji hadirin sekalian. Pahala yang dahsyatnya luar biasa. Kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji setiap pekan. Atau lebih, kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji 2 kali dalam sepekan. Atau 3 kali dalam sepekan. Sesuai dengan keluangan kita masing-masing. Masa kita gak mau? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang diterima gak ada balasan kecuali surga, kata Nabi SAW. Ini haji. Orang rela jual sawah di desa, jual motor di sana untuk bisa naik haji. Bagaimana dengan kita? Jadi pahalanya haji nih Ustaz. Haji. Benar haji. Kalau begitu gue cancel aja deh tabungan gue. Enggak. Bedakan antara dapat pahala ibadah haji dengan menggugurkan kewajiban haji. Jadi haji tetap harus berangkat. Tapi pahalanya kalau kita ngaji sama dengan haji. Itu loh. Maksimalkan semaksimal mungkin. Dan pahala yang akan kita dapatkan itu lebih baik daripada harta dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim. Beliau men-trigger sahabat beliau. Lagi duduk-duduk di masjid. Beliau katakan, ayyukum yuhibbu an yakdua ila buthan au ila aqiq fayatiya minhu binaqataini qaumawain min ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang berminat pergi ke Buthan dan Aqiq? Ada yang tahu enggak Buthan dan Aqiq itu apa? Pasar unta yang ada di dekat kota Madinah. Untuk apa? Fayatiya minhu binaqataini qaumawain, untuk mendapatkan 2 unta qaumawain secara gratis, halal dan enggak zalimin siapapun. Kalau tawaran itu ditembakkan atau ditujukan kepada kita, kira-kira kita mau enggak? Enggak punya kandangnya Pak Ustadz? Enggak usah ribet, ambil, jual. Karena qaumawain adalah jenis unta terbaik di dunia. Harga 5 tahun yang lalu setahu saya itu di atas 500 juta. Jadi 1 ekor 500 juta. Dan yang ditawarkan Nabi berapa? 2 ekor. Setiap kapan? Setiap hari. Kulla yaum, setiap hari. Berarti pemasukan sebulan berapa? 30 M. Kira-kira bagaimana respon para sahabat? Nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Jelas kita mau ya Rasulullah.
Maka para sahabat beranjak dari tempat duduk mereka dan berusaha bergegas ke Budhan dan Akik. Ketika melihat para sahabatnya tertarik dan semangat untuk pergi ke sana, Nabi menghentikan langkah mereka. Lalu Nabi mengatakan, "Afala yaqdu ahadukum ilal masjid?" Sebelum Anda pergi ke sana, kenapa Anda enggak pergi ke masjid saja? Orang pada bingung, emangnya di masjid ada onta? Mereka bingung. Lalu Nabi jelaskan, "Faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah." Untuk membaca dan mengkaji 2 ayat dari Al-Quranul Karim. Khairun lahu min naqatain. Karena 2 ayat itu pahalanya, keutamaannya itu lebih mahal dan lebih tinggi daripada 2 unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan 3 unta itu lebih tinggi dan lebih mahal daripada 3 ayat lebih tinggi dan lebih mahal daripada 3 unta. Wa arba'un khairun min arba'. Dan 4 ayat itu lebih mahal daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya. Allahu Akbar. Siapa yang ngitungin berapa ayat yang sudah kita baca di majelis yang satu ini? Atau di majelis malam ini? Subhanallah. Kita baca Ar-Rum ayat 7 tadi. Tadi kita sebutkan Al-Baqarah 111. Lalu kita sebutkan tadi Al-Isra 36. Allahu Akbar. Dan ulama kita seperti An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa perbandingan ini bukan apple to apple hadirin. Tapi tujuan Nabi untuk mengatakan ilmu lebih mulia daripada harta. Karena unta Qaumawain adalah simbol kekayaan pada saat itu. Dan ini dibuktikan dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bergembiralah. Oh, ini jarang-jarang loh. Jarang-jarang ada perintah suruh gembira. Perintah sholat ada beberapa dalam Al-Quran. Perintah puasa udah gak asing lagi. Ini perintah suruh gembira. Jadi kita suruh gembira kata Allah. Atas apa? Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira karena karunia dan rahmat Allah. Apa tafsir karunia dan rahmat Allah dalam ayat ini? Orang berpikir itu harta. Orang berpikir itu jabatan. Orang berpikir itu wanita. Orang berpikir itu rumah dan properti dan lain sebagainya. Silakan baca tafsir Al-Baghawi. Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwa karunia dalam ayat ini adalah iman. Dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi ketika kita mempelajari sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita bergembira. Apa penyebabnya? Huwa khairun mimma yajma'un. Di closing statement Allah jelaskan, karena Al-Quran yang Anda baca, yang Anda pelajari, itu lebih mahal, lebih berharga daripada harta seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Lebih mahal, lebih bergengsi daripada seluruh harta manusia. Hadirin, kita gak usah bicara seluruh manusia lah. Salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, berapa kekayaannya? Terakhir majalah Forbes berapa? Di atas 1 T ya? 1000 triliun ya? Dolar. Enggak, 1000 triliun, enggak pakai dolar, 1000 triliun. 1000 triliun. Itu satu orang. Satu orang. Kita belum bicara Taipan, Carlos Slim. Kita belum bicara orang-orang kaya yang lain. Ini baru satu orang, 1000 T. Dan Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, apa yang Anda pelajari pada malam hari ini itu lebih mahal di sisi Allah daripada harta seluruh manusia di dunia. Pertanyaan yang menggelitik benak kita, kenapa untuk 30 juta gaji kita di kantor kita rela berangkat pagi pulang pagi misalnya. Kita gak ketemu matahari terkadang. Berangkat ketika matahari belum terbit dan pulang ketika matahari sudah terbenam. Gaji kita berapa sih? Paling 15 juta, paling 20 juta, paling 50 juta, paling 100 juta. Itu bisa tuh, luangkan waktu 8 jam sehari.
Belum pakai macetnya Jakarta. 4 jam bolak-balik untuk dapatkan 80 juta sebulan. Sedangkan untuk ngaji nggak punya waktu. Allahu Akbar. Kemana matematika kita? Harusnya kan kalau 40 juta semangat, yang lebih tinggi lebih semangat lagi dong. Itu baru rasional. Dan ini kan rumus Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Ini rumus Allah. Ini lebih mahal, lebih tinggi daripada seluruh harta yang Anda kumpulkan dan mereka kumpulkan. Maka sebagaimana kita semangat untuk mencari rizki yang enggak seberapa itu dibanding keutamaan menuntut agama, maka kita harus juga meluangkan waktu untuk belajar, lalu belajar dan terus belajar. Saya rasa cukup sampai di sini sesi materi. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, hatur nuhun Ustadz Barakallahu Fik. Oke, silakan. Wah, kayaknya tadi kalau misalnya gue tergelitik deh, lebih dari 1.000 triliun, berarti ini para miliuner Ustadz ya, di hadapan Allah ya. Iya, insyaallah. Para miliuner dan para haji. Wah, pulang ntar pakai gelar haji. Oke, kita buka sesi kepo. Masya Allah. Wah, waalaikumsalam nanti Pak ya. Gini, kita akan disampaikan bahwa teknisnya pertanyaan di sini mungkin akan hanya beberapa karena terbatas waktu, tapi nanti kita akan lanjut di bawah karena di bawah nanti ada sesi tanya jawab juga langsung dengan Ustadz kita juga. Oke, dari Brother Said kita yang di sini dulu tadi yang pertama tunjuk, tolong mic-nya dibantu mic-nya. Tolong dioper sana. Kemudian Sister Said nanti langsung diberikan mic-nya tapi menunggu instruksi dari depan sini setelah selesai pertanyaan yang pertama dijawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyinggung soal fitrah. Fitrah itu apa sebenarnya Ustaz? Kemudian apakah fitrah itu apa yang Allah sampaikan kepada kita lewat dalam Al-Quran itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Ready. Haji Ray. Ready aja. Waduh Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair kepada Akh Redi atas pertanyaannya. Fitrah bahasa Arab ya. Fitrah bahasa Arab. Kalau kita definisikan atau kita dekatkan dengan bahasa Indonesia, kurang lebih, dan sebenarnya udah bahasa Indonesia sih ya, itu bahasa serapan kalau istilah bahasa Indonesia. Dan di antara sinonimnya apa, Van? Naluri. Tapi naluri yang tepat gitu loh. Hah? Ya, yang baik, yang logis dan yang positif. Dan setiap kita punya itu. Kecenderungan, artinya apa ya? Memang enggak susah. Kata para ulama minasuba taudihul wadih. Agak sulit menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Deskripsikan warna hitam. Ya, hitam sih hitam ya. Agak, ya. Tapi intinya fitrah, ada yang punya definisi yang lebih bagus lagi enggak? Enggak masalah, kita kan belajar di sini. Bukan berarti yang bicara sekarang lebih tahu semua daripada yang mendengar. Tapi lagi-lagi fitrah itu kecenderungan atau naluri, apa yang ada di dalam diri kita yang Allah berikan semenjak lahir. Dan itu pure, itu bersih dan kita bisa gunakan untuk menilai kebenaran. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir dalam kondisi fitrah. Ada beberapa makna dari hadis ini. Di antara maknanya Islam, di antara maknanya lagi kecenderungan terhadap kebenaran. Artinya setiap bayi yang baru lahir itu siap menerima kebenaran. Dia seperti kertas putih yang siap kita torehkan tinta-tinta kebenaran. Jadi itu maknanya. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih.
Iya, Allah mengatakan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Islam itu adalah fitrah yang Allah masukkan ke dalam dada manusia. Artinya Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan fitrah. Tidak mungkin bertentangan dengan fitrah manusia. Nah. Oke. Sama-sama. Ya. Oke, Sister Said langsung kalau misalkan sudah ada mic-nya. Assalamualaikum Ustadz, saya Nindya dari Pamulang. Pengen nanya, saya itu kan punya guru ngaji, seorang ustazah. Nah, dia itu mempunyai seorang anak, ada 6. Nah, dari SD itu udah dimasukin ke pondok pesantren. Nah, itu tuh maksudnya dididiknya itu harus dari kecil. Nah, terus dia itu kan belajar ilmu sampai S3. Dan itu dia ilmunya itu tentang hadis-hadis Allah, tentang isinya tuh tentang Al-Quran. Nah, itu dia mengesampingkan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya itu demi untuk menuntut ilmunya. Tapi suaminya redo sebenarnya. Itu hukumnya gimana? Terus itu merupakan ilmu dunia, termasuk ilmu dunia dan akhirat enggak? Apa patut dicontoh juga? Makasih, Tat. Terima kasih. Dan ini case-nya wanita ya, Mbak ya? Ini wanita tadi ya pertanyaannya, objeknya wanita ya? Iya, terima kasih. Iya, Ustazah. Iya. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, Islam itu kan agama proporsional ya. Nabi bersabda dan hadis ini ada juga dalam Riyadhus Shalihin, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi ketika dia seorang wanita bersuami, maka dia harus tunaikan hak suami. Dia harus tunaikan hak anak-anak. Secara proporsional. Semuanya harus kita berikan. Itulah Islam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita tahu salah satu fikih dalam maslahat mudarat, kita harus mengedepankan fardu ain di atas fardu kifayah. Fardu ain di atas fardu kifayah. Melayani suami, lalu berkhidmat kepada suami itu fardu ain. Fardu ain. Nabi mengatakan, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu menjaga kehormatan dan kemaluannya, lalu dia taat kepada suaminya, maka dia akan diumumkan pada hari kiamat dengan penuh kebanggaan, masuklah engkau ke dalam surga dari pintunya yang engkau pilih. Jadi ini prioritas untuk seorang wanita yang bersuami. Adapun belajar sampai S3 fardu kifayah. Artinya jika sudah ada yang belajar, maka kita nggak diwajibkan lagi untuk belajar sampai tingkat tersebut. Oleh karena itu jika dia belajar sampai dia melalaikan suaminya, sampai dia nggak ngurus anak-anaknya dengan maksimal, maka ini perlu diberikan catatan. Tapi itu kalau ya, kita nggak memvonis seseorang, setiap orang paling tahu kondisi dia masing-masing. Intinya bisa nggak jalan semuanya? Kalau bisa jalan semuanya bagus. Tapi kalau enggak, prioritaskan yang utama dan yang wajib ain. Yang wajib ain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sempat disinggung masalah anak yang dipondokkan dari kecil ya. Ya, Ustaz. Dari SD. Yang perlu kita camkan, kewajiban mendidik anak itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang, bukan kewajiban sekolah atau pondok, itu orang tua. Nabi mengatakan tentang wanita, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita itu adalah pemimpin dalam masalah rumah dan masalah anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang rumah dan anak-anaknya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan mengajarkan agama. Jadi tanggung jawab mengajarkan istri dan anak-anak, atau tanggung jawab mengajarkan anak-anak itu orang tua.
Makanya para ulama memberikan sebuah bait, al-ummu madrasatun idza a'datta jilan thayyibal a'raq. Ibu adalah sebuah madrasah. Kalau Anda persiapkan ibu yang soleha, ibu yang cerdas, ibu yang pandai, maka Anda baru saja mempersiapkan generasi Rabbani yang kuat dan baik. Jadi kewajiban kembali kepada ayah dan ibu. Oleh karena itu, jangan langsung berpikir pondokan. Usahakan dulu kita yang mendidiknya. Dan ini salah satu masalah ilmu loh. Salah satu masalah ilmu, Nabi mengatakan idza mata ibnu adam inqata amaluh. Jika kita meninggal, maka terputuslah seluruh amal ibadah kita kecuali 3. Ada yang ingat enggak? Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini salah satunya kita belajar. Ini kan kita akan jadi bapak atau calon bapak, calon ibu. Kita harus belajar sehingga kita paling enggak mendapatkan 2 atau 3-tiganya di atas. Bukan hanya anak yang soleh tapi ilmu. Dan paling tidak anak kita lah yang kita ajarkan. Mungkin kita nggak bisa jadi ustadz untuk menyebarkan ilmu. Mungkin kita nggak bisa jadi kiai untuk menyebarkan ilmu. Tapi pasang target, nggak usah muluk-muluk. Tapi misalnya begini, pasang target anak saya harus bisa Al-Fatihah dari saya. Itu penting. Karena ketika anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita, maka setiap anak kita sholat dan membaca Al-Fatihah kita dapat pahala. Jadi 17 kali pahala. 17 kali pahala. Karena minimal dia baca Al-Fatihah setiap hari 17 kali ketika dalam sholat wajib. Jadi minimal Al-Fatihah dari saya. Minimal anak saya ngerti sholat tuh dari saya. Maka setiap dia sholat kita dapat pahala. Dia sholat subuh kita dapat pahala. Dia sholat duhur kita dapat pahala. Dia sholat asar kita dapat pahala. Jadi setiap hari kita dapat 2 pahala sholat subuh, 2 pahala sholat duhur, 2 pahala sholat maghrib atau asar, 2 pahala sholat maghrib, 2 pahala sholat isya. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 13 berarti 14 sholat subuh, 14 sholat duhur, 14 sholat asar, 14 sholat maghrib, 14 sholat isya. Jadi targetnya gitu lah. Kalau kita nih calon kepala rumah tangga atau suami, target istri kita ngerti sholat dari kita gitu loh. Jadi kita ajarin sujudnya gini yang gitu loh, dibenerin sujudnya. Biar setiap dia sholat, istri kita sholat, kita dapat pahala. Kan lumayan sehari 2 sholat subuh, 2 sholat duhur, 2 sholat asar, 2 sholat maghrib, 2 sholat isya. Itu kalau istrinya 1, kalau istrinya 4 gimana? Loh, iya kan berarti kan 5 pahala sholat subuh dan seterusnya. Jadi ini yang harus men-trigger kita. Belajar terus dakwahkan. Jadi jangan dikit-dikit panggil guru ngaji kita. Kalau bisa basic-basic baca Quran tuh kita ngajarin. Kan ini investasi, kita nggak mungkin punya jamaah yang ribuan, yang ratusan. Paling anak-anak deh. Semua harus bisa sholat dari saya. Semua harus tahu konsep la ilaha illallah, ini paling penting. La ilaha illallah itu dari saya. Maka setiap detik anak kita meyakini la ilaha illallah, kita dapat pahalanya 24 jam. Baru yang dalam-dalam urusan guru ngajinya deh tuh. Tapi yang basic itu kita. Jadi jangan dikit-dikit pondok, jangan dikit-dikit panggil guru ngaji, jangan dikit-dikit Islamic school. Kita tanamkan bahwa kita yang berkewajiban. Usaha dulu, baru setelah itu kita pikirkan. Allah Ta'ala. Dan tidak semua anak harus dipondokkan. Ini salah satu tren yang mungkin perlu direnungkan adalah tren memondokkan anak tanpa mempertimbangkan banyak hal. Dan orang tua merasa bersalah ketika ngobrol sesama teman pengajian dan teman-temannya sudah mondokin anak, dia belum mondokan anaknya. Ini keliru. Karena setiap orang beda. Sebelum memondokkan anak, yang pertama kali harus kita lihat bagaimana bakat anak. Karena kecerdasan macam-macam. Ada anak yang cerdasnya dalam sisi linguistik, ada yang cerdasnya dalam sisi saintik dan seterusnya. Nggak bisa main pondok. Kalau anak kita bakatnya jadi seorang dokter yang handal, kenapa dia nggak sekolah kedokteran? Islam membutuhkan dokter-dokter handal. Jadi lihat bakat anak kita. Lalu yang kedua, persiapan mentalnya.
Karena di pondok pesantren di negeri ini itu sangat mengandalkan kesadaran si santri dan mental si santri. Kalau mentalnya kuat itu bisa habis. Maka mentalnya siap nggak nih pisah dengan orang tua? Itu yang harus kita. Dan yang ketiga minat dan kecenderungannya nggak bisa kita paksain anak. Kan yang mau pondok dia bukan kita. Jadi jangan sampai itu obsesi orang tua. Maksa anak one day one jus atau 1 bulan 1 jus gitu. Pokoknya ditekan, dikasih target yang sangat berat. Orang tuanya Iqra jilid 3 aja belum khatam. Ini gimana sih? Ya orang tuanya ngaji juga dong. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ada salah satu kejadian, ada seorang ibu dengan niat baiknya memasukkan anaknya ke pondok, niatnya nggak ada apa-apa. Biar anaknya jadi baik, tapi anaknya nggak siap. Anaknya nggak siap dan yang ditangkap anaknya, ibunya mau membuangnya. Akhirnya mulai detik itu anaknya benci sama ibunya. Benci sama ibunya. Dan begitu pulang dari pondok, pokoknya konsep anaknya ibu minta A, saya B. Ibu minta B, saya A. Pokoknya bagaimana membuat ibu kesal, membuat ibu marah, membuat ibu kecewa. Ibu harus mengalami apa yang saya alami di pondok. Ini karena nggak siap main pondokin anak. Pelajari dulu, nggak semua orang demikian. Dan para ulama-ulama kita nggak semuanya anaknya mempelajari ilmu agama sampai jenjang yang tinggi. Semua memiliki bakat, kecenderungan, kesiapan masing-masing, mungkin itu. Atur nuhun Ustaz, terima kasih. Okay. Masya Allah. Baik, sepertinya waktu juga sudah tidak memungkinkan untuk sesi di atas ini ya. Nanti kita lanjut di bawah ya. Tapi untuk informasi bahwa nanti sabar dulu. Kita masih ada kesimpulan dari Ustadz terakhir nanti. Sister side kalau mau turun silakan. Brother side nanti stay dulu sampai kajian ini ditutup dan turunnya dari sebelah kanan nanti turun ke bawah lewat lorong untuk bisa sampai aula untuk sampai ke tempat sendal lagi sana. Untuk informasi kajian kita dan artikel ilmu dan info kajian Rabbanians itu bisa dicek di www.therabanians.com atau di grup WA. Di grup WA kalau memang ada yang mau dicatat di nomor 0878784050003. Diulang 0878784050003 atau di BlackBerry di BBM nomor pinnya 5785BB8E. Diulang 5785BB8E. Nanti ada sharing-share dari artikel-artikel yang Ustadz tulis tuh damai di situ ya. Insyaallah ya. Seperti minggu kemarin kita mungkin ini akan menjadi kebiasaan ya atau konsep di sini Ustadz. Narasumbernya akan memberikan pertanyaan kepada audiens. Kalau minggu kemarin itu hadiahnya sepeda. Oh ya, kita juga berterima kasih kepada para musinin yang karena rasa cintanya kepada dakwah ini sudah memberikan hadiah-hadiah. Nah, malam ini hadiahnya sepeda juga. Nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan yang kira-kira tahu jawabannya, silakan jawab. Oke? Siap untuk sepeda? Wah, siap. Tapi bawa sendiri loh. Silakan Ustadz. Iya. Karena hadiahnya sepeda, maka pertanyaannya harus mudah. Oke, harus mudah. Sebutkan 4 keutamaan ilmu, 2 dengan dalilnya. Minimal seperti yang saya terangkan tadi. Ini mudah banget, baru 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu. Anak muda, daya ingatnya pasti kuat. Dan ini buat dua-duanya kan, buat ikhwan akhwat kan? Ikhwan, brother sister Ustadz, boleh. Oke. Siapa yang bisa? Sebutkan 4 keutamaan ilmu dengan 2 dalilnya. Enggak, iya. Minimal dengan 2 dalilnya. Atau tambah deh, karena terlalu mudah. 3 dengan dalil. Oke. Jadi dalilnya 3 Ustadz ya, keutamaan yang 4 dengan 3 dalil. Padahal nggak harus 4 juga, dalilnya cuma 3, ada korting berarti. Oke, 4 keutamaan ilmu dan dengan dalil. Oke. Tapi lihat nggak boleh Ustadz. Nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat, kita ilmiah banget. Ditutup dulu berarti. Bismillah, masih fresh. Silakan Bapak. Nah, nggak boleh lihat Bapak. Contek dikit boleh ya? Nggak boleh. Kalau nyontek ada teksnya. No. Silakan Bapak. Siapa namanya?
Nama saya Supriyatno dari Meruya. Ustaz. Oke, silakan Bapak Supriyatno. Keutamaan untuk menuntut ilmu, pertama, Ih, nggak boleh lihat. barang siapa menuntut ilmu, Oke. maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Oke. Lagi ya, Ustaz? ya. Yang kedua, lihat lagi Ustaz. Nggak boleh. Menuntut ilmu, maka itu menunjukkan cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Salah satu tema pada hari ini, kita tidak akan pernah sama. Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rum. Tapi lihat nih Pak. Tapi pikebu nih ngintip. No, jangan lihat. Coba deh Pak, coba. Tatap mata saya begitu. Sepedanya ganti sepeda mini berarti ini. Oke Pak, coba. Mau coba? Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, Allah akan, barang siapa yang beriman dan menuntut ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Yang keempat, Allah akan berikan hadis Nabi, barang siapa menuntut ilmu akan mendapatkan keutamaan 2 unta. Dan itu pahalanya, barang siapa mempelajari 2 ayat, maka lebih utama dari 2 unta. 3 ayat lebih utama dari 3 unta dan seterusnya. Kita keep dulu Ustaz ya. Kita cek. Oke. Yang lain. Dari Pak Supriyatno terima kasih. Dari Sister Side? Nah ini yang Bapak yang Sister Side ada? Sister Side ada yang mau menjawab? Coba jawab. Ada? Hadiahnya sepeda. Dan pertanyaan yang mudah. Ya, nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Oke, di skip dulu. Ini yang di sini dulu, mungkin mic-nya tadi. Brother side lagi. Yang tadi brother side pakai kacamata ini ya. Yang mana Mat? Oh oke, yang di tengah. Silakan berdiri Mas. Kemarin udah jawab belum? Belum. Oh, belum. Oke. Di passing, tolong mic-nya di passing. Nama dan tinggal. Silakan berdiri. Berdiri. Assalamualaikum, nama saya Waalaikumsalam Ari. warahmatullahi. Adit. Ari, oke. Dari mana Mas Ari? Asli dari Medan. Dari Medan, Masya Allah. Pesawat jam berapa tadi? Enggak. No? Kebetulan lagi posisi safar juga di sini. Oh oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Untuk langsung ke jawabannya tadi ya Mas. Keutamaannya yang pertama itu, aduh, gara grogi jadi lupa semuanya, ngeblank. Maaf. Jadi orang yang menuntut ngacak nggak apa-apa ya Mas ya? Boleh kita keep dulu nggak apa-apa. Oke. Oke, coba. Yang pertama keutamaan keempat dulu, langsung keempat ya. Berarti rodanya yang di atas nih sepedanya. Oke, coba. Orang yang menuntut ilmu pahalanya sama dengan orang yang melakukan haji. Hadisnya yang dikatakan dari riwayat Muslim bahwa Rasul pernah berkata kepada para sahabatnya, silakan kalian datang ke pasar unta, bahwa di situ ada 2 unta yang sediakan gratis untuk kalian gitu. Lalu para sahabat segera melakukan sana. Sebelum ke sana Rasulullah SAW menyetop langkah mereka dan berkata bahwa kenapa kalian tidak menuju ke masjid terlebih dahulu gitu untuk mengkaji 2 ayat. Okay. Karena sesungguhnya yang tadi 2 ayat itu lebih baik daripada 2 unta. Okay. Dan selanjutnya 3. Okay. Terus orang yang menuntut ilmu juga akan dinaikkan derajatnya di akhirat dan di dunia oleh Allah nantinya. Okay. Gitu. Dan juga yang kedua yang ketiga sebagai bukti bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, yang terakhir bahwa tunggu dikit. Itu yang pertama tadi itu. Tapi dia benar jawabnya backwards loh men, dari 4, 3, 2, 1. Oke. Yang pertama, yang keempat itu bahwa saya coba dalil-dalilah dulu ya. Dalil dari Al-Qur'annya ada surat Yunus ayat ke-58, terus surat Al-Baqarah ayat ke-11, surat Az-Zumar ayat ke Call a friend berarti, mau call a friend bisa dibagi hadiahnya. ya. Dan
Ya mungkin itu dulu. Oke. Gimana Ustaz? Mau lagi? Coba Akhwat. Oke, Sister Said ada yang mau kita coba kasih kesempatan? Oh ada tuh. Ada kasih mic, coba. Wah Sister Said Tolong dikasih mic itu Sister Said nih. Oh iya, friend, brother and sister, mungkin jangan turun dulu, kita dengar kesimpulan dulu dari Ustadz, seperti biasa. Mungkin Coba. ini kesempatan penjawab terakhir. Terakhir ya. Oke, Kalau Sister memang Said. nanti biar Ustadz yang menilai karena hadiah masih banyak insya Allah. Masih ada. Silakan Sister Said langsung. Tes, ya. Yang pertama. Namanya dulu. Nama saya Dita dari Salemba. Oke. Keutamaan mencari ilmu itu yang pertama akan dimudahkan jalan kita ke surga. Jadi jalan pintas itu ada hadisnya. An-Nur 50. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu itu adalah bukti tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, barang siapa yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya, beberapa derajat seperti itu. Dan yang terakhir, pahala yang besar. Jadi Allah mengaruniakan kita pahala yang besar ketika mau menuntut ilmu seperti seperti pahala orang yang naik haji itu sempurna gitu. Jadi maaf grogi Ustaz. Jadi itu hadis riwayat Tabrani. Terima kasih. Oke. Tapi semangat banget udah kayak goes loh dia tuh jawabnya. Masya Allah. Udah Ustaz, ya, mungkin kita close ya. Kita close. Oke Ustaz, silakan Ustaz. Oh sudah ada 3. Susah ya. Bagus-bagus soalnya jawabannya. Masya Allah. Iya ya. Tim juri lagi ini ya. Lagi ini. Nggak bisa, harus ditentukan. Susah ya, susah. Yang minggu lalu siapa yang dapat? Minggu lalu ada mahasiswa Al-Azhar yang dapat. Ya. Ada teman kita mahasiswa Al-Azhar. Ikhwan atau akhwat? Ikhwan. Oke, kalau begitu sekarang akhwat. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi jawabannya memang betul Ustaz ya. Ya, walaupun dibisikin. Bukan karena akhwatnya kan Ustaz. Oke, Mbak Dita nanti bisa ke booth Lost and Found, nanti di situ ketemu panitia. Oke, ada hadiahnya di sana. Nanti hadiah bisa diambil di Lost and Found ya. Oke. Kemudian sambil ditutup sesi kajian ini, Brother Said tolong didengarkan sampai terakhir. Sister Said kami persilakan untuk bisa turun terlebih dahulu. Untuk nanti yang sudah menjawab nanti insya Allah ada hadiah juga. Silakan tetap datang ke Lost and Found. Ada hadiah-hadiah hiburan kita, banyak hadiah insya Allah. Oke. Dan Brother Said nanti sambil menunggu Sister Saidnya selesai, kita bisa lewat sebelah kanan saya ya. Jadi nanti turun lewat aula untuk bisa ke tempat sendal nanti. Silakan Ustaz untuk kesimpulan dan penutupan. Iya, kesimpulan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim. Allah berfirman, para penghuni neraka mereka akan berkata pada hari kiamat, kalau saja kami mau mendengar dan kami mau mentadaburi, menelaah dan berpikir tentang ayat-ayat Allah, pasti kami tidak akan berada di dalam neraka sa'ir seperti hari ini. Hadirin, Allah telah memberikan kita waktu, Allah telah memberikan kita kecerdasan, Allah telah memberikan kita kenikmatan dan banyak sekali kenikmatan. Kalau kita tidak gunakan untuk mempelajari firman-firmannya, maka kita akan menjadi salah satu orang yang menyatakan dan Allah abadikan di dalam surat Al-Mulk ayat 10 di atas. Kita akan mengatakan, kalau saja kita punya waktu untuk duduk di Al-Azhar, kalau saja saya punya waktu untuk duduk di sebuah majelis ilmu, untuk mendengar dan mengkaji ayat Al-Quran, maka kita tidak akan berada di neraka sa'ir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.